Halo Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak remaja pemuda dimanapun saudara berada. Kita berjumpa lagi ya pada hari ini. Maka marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan, betapa kami berterima kasih karena Tuhan terus-menerus setia untuk menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan kepada kami. Kiranya ajaran Tuhan terus membekali kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Bilangan pasal 12 ayat 7 dan 8. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membaca perikop yang berbicara tentang 3 kakak adik, yaitu Miriam, Harun, dan Musa. Saya prihatin gimana gitu ya Bapak Ibu. Begini maksudnya, kadangkala di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, atau perbuatan-perbuatan baik yang ingin, sedang, dan akan kita lakukan, itu justru yang menjadi hambatan itu anggota keluarga sendiri. Yang tidak mendukung, bahkan menghambat atau yang menjadi masalah itu justru orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, yaitu bisa saja anggota keluarga sendiri. Nah, inilah yang dirasakan oleh Musa. Ceritanya bahwa Musa itu mengambil seorang perempuan yang berasal dari tanah Kus. Tetapi ternyata kedua saudaranya, yaitu Miriam dan Harun, nggak suka. Maka mereka mengata-ngatai Musa. Selain itu, setelah mereka mengata-ngatai Musa, ada lagi ungkapan-ungkapan mereka yang sampai Tuhan sendiri tidak suka untuk mendengarkannya ya. Mereka mengatakan begini, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Mereka ingin mengatakan, emangnya cuma Musa Tuhan berbicara, berfirman hanya melalui Musa? Bukankah melalui kita juga Tuhan berbicara, Tuhan menyampaikan firman-Nya? Coba, ada unsur kesombongan. Nadanya ada nada iri hati. Ya, kakak adik juga tuh bisa kuat loh iri hatinya. Sesama anggota keluarga tuh bisa kuat iri hati dan rasa nggak sukanya, sombongnya gitu. Lalu dikatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Miriam dan Harun yang mengata-ngatai Musa dan mengatakan siapakah Musa, memangnya Tuhan berfirman hanya melalui Musa saja? Bukankah Tuhan juga berfirman melalui Harun dan Miriam pada diri mereka sendiri sampai kepada Tuhan? Lalu bagaimana ketika Tuhan melihat ketiga kakak adik ini? Oh, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turun tangan. Ternyata Tuhan tidak pernah Bapak Ibu, masa bodoh dengan persoalan keluarga. Dikatakan Tuhan memerintah ketiga kakak adik ini, Miriam, Harun, dan Musa, untuk dikatakan keluar. Lalu mereka bertiga pergi ke kemah pertemuan ya. Saya membaca kalimatnya begini, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Berarti keluar, bisa terjadi keluar dari kemah mereka masing-masing, lalu mereka pergi di kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu adalah tempat mereka untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bisa kita katakan kalau sekarang adalah gereja ya. Lalu mereka bertiga pergi. Ketika mereka sudah pergi, dikatakan Tuhan berdiri di depan pintu kemah pertemuan dalam wujud tiang awan. Tuhan berdiri di situ, artinya Tuhan hadir. Lalu Tuhan panggil Miriam dan Harun. Dan kepada mereka berdua inilah Tuhan menjelaskan siapa Tuhan, siapa Musa, dan bagaimana relasi Tuhan dan Musa. Kepada Miriam dan Harun yang telah mengata-ngatai Musa, adik mereka yang merupakan hamba Tuhan yang setia, ya, dikatakan bahwa ia seorang yang setia dalam segenap rumah Tuhan.
Tuhan sendiri yang mengatakan begitu. Betapa Musa setia kepada Tuhan. Nah, kepada Miriam dan Harun ini Tuhan mengatakan begini. Kalau kepada nabi-nabi lain, termasuk kepada Miriam dan Harun, itu Tuhan menyatakan dirinya melalui penglihatan atau dalam penglihatan. Dan ketika Tuhan berbicara dalam mimpi. Itu kepada nabi-nabi yang lain, termasuk pada Miriam dan Harun. Tetapi kepada Musa, hambanya yang setia di dalam segenap rumah Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ketika Tuhan berbicara dengan Musa, itu Tuhan berdiri berhadap-hadapan dengan Musa. Dan ketika Tuhan berbicara kepada Musa, tidak pakai teka-teki. Tuhan langsung menyampaikan dengan jelas apa yang Tuhan maksudkan. Dan Tuhan berdiri memandang berhadap-hadapan dengan Musa, sehingga Musa bisa memandang Tuhan secara langsung. Ini yang Tuhan lakukan kepada Musa hambanya. Ia membela Musa. Ia membela hambanya yang setia. Di hadapan orang-orang, yaitu bahkan keluarga sendiri, yang tidak menyukai hambanya itu. Yang mengata-ngatai hambanya. Tuhan ingin mengatakan perbedaan. Musa aku perlakukan beda dengan nabi yang lain. Karena apa? Karena Musa memang hamba yang setia dan orang yang sangat lembut hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berdiri di tengah-tengah antara Musa dan saudara perempuannya dan saudara lakinya untuk membela Musa. Bahkan Musa sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin Musa sendiri juga tidak ada laporannya, Bapak Ibu. Tidak ada laporan bahwa Musa membantah, Musa menjadi tidak menyukai kedua saudaranya, enggak. Tapi Tuhan yang membela Musa. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kalau kita ada persoalan-persoalan dengan orang lain dan sesama, Tuhanlah yang akan membela kita. Kita tidak perlu membela diri kita, tapi Tuhan yang akan membela kita dengan cara-cara Tuhan sendiri. Dan juga kalau ada persoalan dengan Tuhan, kita nggak perlu bela Tuhan. Karena siapakah kita sehingga kita bisa membela Tuhan? Tapi Tuhan yang akan membela kita. Maka Bapak Ibu Saudara tetap menjadi hamba yang setia, tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tetap menjadi orang yang baik dengan sesama, tetaplah kita lakukan. Sekalipun kita mendapatkan perlakuan buruk, bahkan dikata-katai, bahkan difitnah, dan macam-macam lagi Bapak Ibu. Mari kita belajar dari kisah relasi Tuhan dengan Musa. Tuhanlah pembela kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, memang perjalanan hidup kami tidak mulus. Relasi kami dengan sesama kami juga tidak mulus. Termasuk relasi dengan anggota keluarga kami sendiri bahkan. Namun melalui relasi Tuhan dengan Musa ini sungguh indah mengajarkan kepada kami bahwa sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, bagian kami adalah terus percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan terus senantiasa tanpa bosan-bosan berbuat baik kepada sesama. Dan jikalau kami punya persoalan, biarlah Tuhan saja yang menjadi pembela kami, berdiri di antara kami. Tuhan yang menjadi hakim, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang membenarkan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami